Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Injil Lukas, pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-12. Godly Family yang terkasih, banyak orang Kristen yang bertanya mengapa hidup mereka tetap saja menderita. Padahal Tuhan berjanji bahwa Ia akan memberkati para pengikutnya. Pertanyaan semacam itu timbul karena semua orang di dunia ini mengharapkan hidup yang penuh kebahagiaan, bukan penderitaan. Menikmati Tuhan bukan berarti menikmati kebahagiaan. Kadang-kadang kebahagiaan membuat kita menikmati Tuhan, kadang-kadang tidak. Menikmati Tuhan di dalam segala keadaan, itulah yang Tuhan mau ajarkan. Di ayat 8 mengingatkan kita bahwa setiap orang yang mengakui aku anak manusia akan mengakui Dia. Jika engkau sahabatku, jangan takut sama orang Farisi. Proklamirkan namaku, jangan tolak fakta bahwa kamu adalah umatku. Jangan menyangkal Tuhan. Dikatakan jika engkau tidak menyangkal, aku juga akan mengakui kamu di depan malaikat-malaikat Allah. Tapi barang siapa menyangkal, dia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Maksudnya ini semua berkaitan dengan friendship and fellowship, persahabatan dan persekutuan. Persahabatan dan persekutuan itu harus dengan komitmen dan dedikasi yang sama, sebesar dedikasi gereja kepada komunitas Godly Family ini. Demikian pula dedikasi dari semua orang di komunitas Godly Family ini kepada gereja. Adalah hal yang indah kalau gereja dipenuhi dengan orang-orang yang dedikasinya sama. Sama-sama rela berkorban, sama-sama rela berjuang, sama-sama rela menyatakan kemuliaan Tuhan, sama-sama mengerjakan apa yang Tuhan mau. Ini akan menjadi persekutuan yang luar biasa. Mari kita mendoakan gereja Tuhan, khususnya GKKAI Surabaya ini, agar jemaat memiliki dedikasi yang sama untuk Tuhan. Maka Yesus mengatakan, sama seperti aku mendedikasikan diriku kepadamu, demikian engkau mendedikasikan dirimu kepadaku. Yesus berdedikasi dalam hal disamakan dengan komunitas kita ini. Komunitas kita ini adalah komunitas yang dipilih Tuhan. Komunitas kita bukanlah komunitas orang-orang saleh, tapi komunitas yang berdosa dan cemar. Yesus datang di tengah kita lalu mengatakan, aku ambil hukumanmu. Aku tidak malu dianggap sebagai pemberontak, meskipun aku tidak pernah memberontak. Yesus tidak pernah berdosa, tapi dihitung di antara orang berdosa. Siapa orang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, dia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Lalu apa kaitan ini dengan bagian-bagian lain? Bagian ini sedang mengatakan bahwa ketika orang mengakui Yesus dengan berani di dalam keadaan dia harus kehilangan nyawa, ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang besar, sehingga siapa yang menolak kesaksiannya tidak ada pengampunan baginya. Ketika orang tidak menyangkal dan menyatakan kesaksian, dia sedang memberikan satu pernyataan yang besar sekali, bahwa Roh Kudus sedang bekerja, dan orang yang menyangkal kesaksian akan dihakimi selama-lamanya. Jadi yang menghujat Roh Kudus adalah yang melihat utusan Tuhan dibunuh demi Injil, tapi hatinya tetap tidak tergerak untuk berita Injil. Orang Kristen yang tidak tergerak untuk percaya dan menyaksikan Kristus, orang yang menolak kesaksian kita, dialah yang menghujat Roh Kudus. Mari kita dengan rendah hati dan gentar mengatakan, tolong kami untuk berani menyatakan namamu, tidak menyangkal namamu dalam keadaan apapun, agar dalam kehidupan kita memiliki rasa takut dan kasih yang akan memampukan kita untuk menyaksikan perbuatannya, baik dalam kehidupan pribadi maupun di dalam komunitas kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena kami berharga di mata-Mu. Kami mau menyaksikan perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.